Pemirsa, suara PSI yang meningkat dalam waktu singkat menimbulkan spekulasi di publik. Salah satunya dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan langkah PSI ke parlemen. Namun PSI membantah hal tersebut dan akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang memfitnah PSI. Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi misteri lantaran melesat dalam waktu singkat. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, suara PSI mencapai 3,13% suara sah nasional. Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian pada Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Terkait anomali suara PSI, muncul berbagai isu mulai dari suara PSI besar karena diduga ditukar dengan suara tidak sah di TPS tertentu dan dugaan keterlibatan pihak tertentu untuk memuluskan PSI ke parlemen. Terkait isu tersebut, KPU menjelaskan pihaknya bekerja profesional dan terbuka. Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari, ya. Dan melibatkan saksi, dan ini dilakukan secara terbuka. Nah, nanti bisa dinilai seperti apa, seperti itu, dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, karena dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga ada Bawaslu, dan bahkan dalam Undang-Undang Pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar. Politisi PSI Sheryl Tanzil juga menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat menunggu hasil resminya. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, PSI merengkuh 3,13% suara sah nasional. Presiden Joko Widodo merespons lonjakan suara PSI di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat menerima penjelasan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model C hasil plano, dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS-nya. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah, dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara.
Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Anomali perolehan suara PSI ini kemudian mengundang kritikan dari sejumlah pakar. Perolehan suara PSI di real count KPU bahkan lebih besar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Politisi PSI Sheryl Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi ini menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ini lolos ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan turut menanggapi anomali perolehan suara PSI yang mendadak tinggi. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi menduga terdapat 2 modus operasi di balik meroketnya suara PSI agar partai yang diketuai anak bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep lolos ke parlemen. Modus pertama menurut Romi yakni memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil kepada partai tertentu. Modus kedua memindahkan suara yang tidak sah kepada partai tertentu. Selain itu, Romi juga mengusulkan agar anomali melambungnya suara PSI dapat dibongkar melalui mekanisme hak angket. Sejauh ini, P3 termasuk sebagai partai yang mendorong digulirkannya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengajukan surat permohonan informasi kepada Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kontras menilai pemberian pangkat kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto tidak memenuhi dari berbagai sisi. Hari ini, melalui Wakil Koordinator Bidang Eksternal Andi Muhammad Rezaldi dan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Jane Rosalina, Kontras mengajukan permohonan informasi ke Sekretariat Negara. Hal ini dilakukan berkaitan pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto pada 28 Februari lalu. Berkaitan dengan dokumen keputusan Presiden terkait pengangkatan kehormatan Prabowo Subianto, dan yang kedua adalah alasan-alasan diberikannya pangkat kehormatan tersebut. Kenapa kami kemudian mengajukan permohonan informasi ini? Karena ini adalah bagian dari tuntutan kami untuk membuka akses informasi yang sebetulnya ini merupakan akses yang bisa diakses oleh publik begitu. Karena kalau kami merujuk pada undang-undang gelar, tanda jasa maupun tanda kehormatan, dalam pemberian satu tanda jasa, gelar ataupun tanda kehormatan itu harus memperhatikan asas transparansi dalam pertimbangan ataupun penyusunan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan dari berbagai aspek begitu ya, terkait pengangkatan kehormatan ini. Karena jika dilihat dari berbagai sisi, Kontras sendiri melihat bahwa pengangkatan kehormatan terhadap Prabowo Subianto itu tidak memenuhi dari berbagai sisi. Mulai dari aspek peraturan atau dasar hukum, yang kedua berkaitan dengan aspek kemanusiaan yang sebetulnya ini juga menjadi pertimbangan penting dalam pemberian gelar tanda jasa atau tanda kehormatan, dan juga aspek-aspek yang lainnya. Kontras berharap pemerintah dapat menjabarkan secara terbuka atas pengangkatan Prabowo, karena hal ini berkaitan dengan keadilan keluarga korban dalam kasus penculikan 1998. Diketahui sebelumnya, YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah mengancam keras pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Pemberian pangkat kehormatan ini bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Selain itu, hal ini juga dinilai mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.